Yang pertama, hak Nabi yang pertama adalah kerasulannya kepada seluruh manusia dan jin. Dan ini harus kita akui sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Dalilnya surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 158 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Al-ayah. Hai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah buat kalian semua. Juga kata Nabi SAW, aku diutus untuk seluruh golongan merah, jin dari api, dan seluruh golongan manusia atau golongan hitam, maksudnya manusia yang dari tanah liat. Yang kedua, kita harus mencintai dan memuliakan beliau dan melebihkan beliau dari diri kita sendiri. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai anda dari segalanya kecuali diriku. Hartaku, keluargaku, semua aku siap korbankan kalau anda minta. Tapi aku masih cinta diriku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak bisa hai Umar, sampai kau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Biar kau suka, kalau aku larang tinggalkan. Maka Umar pun diam sejenak lalu mengatakan setelah itu, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melampaui diriku sendiri. Maka kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Ya. Juga yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga, membenarkan dan mengikuti semua ajaran beliau. Karena Nabi SAW menyampaikan dengan wahyu dalam surah An-Najm surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia selalu menyampaikan dengan wahyu, dan sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan Al-Quran itu tidak menurut hawa nafsunya tapi mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu teman-teman, sebagai penutup kita harus tahu, kita harus mengikuti Nabi SAW dalam segala hal dan mencontohi beliau, baik cara makan, minum, berpakaian, tidur, berjalan, berbicara, bergaul, beribadah, berumah tangga, bisnis dan bernegara. Semua itu harus mengikuti Nabi SAW, dan kita dahulukan beliau daripada yang lainnya. Dan ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan termasuk hak beliau yang keempat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana sudah kita tahu dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, hai orang beriman, berikanlah atau ucapkanlah salawat kepadanya salawat yang banyak. Juga kata Nabi SAW, siapa yang salawat kepada aku satu kali, Allah akan balas 10 kali tambahan rahmat. Dan juga kata Nabi SAW, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, yang paling banyak membacakan salawat kepadaku. Salawat dibaca pada saat sholat, sesudah ada azan, ya. Pada saat kita sholat kan ada tahiyat, ya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dan seterusnya yang dikenal dengan salawat Ibrahim. Kemudian sesudah azan, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan, ikutilah muadzin seperti sebentar insyaAllah azan ini, dan setelah itu ucapkanlah salawat untukku, ya. Kemudian juga sebelum dan sesudah berdoa, sebagaimana sabda Nabi SAW, doa yang tidak